Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Terjumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan belajar menginstal OS untuk board kita, board Raspberry Pi. Di sini sudah saya siapkan sebuah Raspberry Pi 4 model B. Jadi di Raspberry ini sudah dilengkapi dengan ada wireless adapter ya, WiFi adapter. Kemudian kalau kita tidak punya WiFi bisa pakai kabel juga. Jadi yang pertama kita persiapkan adalah kita punya boardnya. Kemudian kita juga siapkan sebuah memory card, SD card. Di sini saya siapkan yang size-nya 64 GB ya. Tapi biasanya 32 GB atau 16 GB sudah cukup untuk menginstal Raspberry Pi. Kemudian kalau Raspberry Pi-nya tidak ada WiFi adapternya, teman-teman bisa gunakan juga WiFi adapter tambahan seperti ini, yang pakai USB kemudian dipasang di USB-nya. Jadi ini opsional setelah nanti selesai penginstalan. Untuk penginstalannya sebenarnya kita tidak butuh WiFi. Kita cuma butuh memory card ini, SD card. Kemudian kita buka website untuk imagernya, untuk software untuk bikin image-nya. Itu ada di webnya Raspberry Pi ya, raspberrypi.com. Kita bisa buka di bagian software. Kemudian di sini ada Raspberry Pi Imager. Kita download sesuai dengan OS yang kita miliki. Di sini saya gunakan Windows, maka saya download pakai yang for Windows ya. Saya download dulu. Jadi sebenarnya menginstal Raspberry Pi ini atau OS-nya Raspbian ya. Ini sekarang semakin mudah. Dan sebenarnya bukan hanya Raspbian yang bisa kita install. Kita bisa install Ubuntu juga di Raspberry Pi. Tapi relatif lebih mudah. Kalau dulu kita harus banyak lagi konfigurasi kita atur lewat Rufus misalnya, kemudian kita bikin bootable disk dan seterusnya. Kalau sekarang ini lebih mudah. Kita download saja OS-nya, software-nya dari Raspberry Pi. Kemudian kalau sudah kita install. Saya pilih OK saja. Kemudian next. Accept, next lagi. Saya pilih settingan default-nya saja, next lagi. Kemudian kalau mau create shortcut bisa di create shortcut, next. Kita tunggu. Jadi komputer kita harus terhubung ke internet ya untuk menginstal ini. Jadi download software ini, nanti OS-nya itu di-download lewat internet. Jadi kita tidak perlu siapkan file image untuk OS yang mau kita gunakan. Ya sudah selesai, ini aplikasinya. Jadi pertama kita bisa masukkan SD card-nya. Ini. Masukkan di sini. Kalau teman-teman tidak punya pembaca SD card bisa cari adapternya. SD card adapter. Kebetulan di komputer saya ada, jadi saya langsung gunakan saja. Kemudian kita pilih device-nya, choose device-nya adalah, saya gunakan ini Raspberry Pi 4. Jadi kita pilih yang Raspberry Pi 4. Kalau teman-teman pakai Raspberry Pi yang lain, gunakan juga yang lain, misalnya Raspberry Pi 5 atau Pi 3. Atau mungkin ada yang pakai Pi 0 juga. Insya Allah kita akan gunakan Pi 0 juga mungkin lain waktu. Ya, kali ini kita gunakan Raspberry Pi 4, kemudian pilih operating system yang mau diinstal. Di sini direkomendasikan install Raspberry Pi 64 bit. Tapi sebenarnya teman-teman bisa juga kalau misalnya mau coba operating system yang lain bisa dicoba di bagian sini ya. Other specific purpose atau other general purpose. Di sini ada Ubuntu. Ada yang lain juga. Sejauh ini saya baru pernah coba Ubuntu juga. Dan cukup bagus sebenarnya.
Oke, baik, kita lanjutkan dengan Raspberry Pi. Kemudian langkah ketiga, pilih storage-nya ya. Jadi kita arahkan dia ke SD card-nya. Di sini ada SD card tadi. Kemudian kita pilih next. Di sini ada infonya, would you like to apply OS customize setting? Apakah Anda melakukan kustomisasi? Ya, di sini saya tidak melakukan kustomisasi, maka saya pilih no saja. Kemudian semua data di SD card ini akan dihapus. Apakah Anda yakin akan melanjutkan? Ya, saya yakin. Jadi datanya tadi dihapus ya, diformat dulu. Itu adalah prosedur standar dalam pembuatan bootable disk biasanya. Ya, kita tunggu. Kita tunggu saja. Bisa sambil minum-minum kopi kalau misalnya agak lama. Oke, baik. Proses pembuatan storage image sudah selesai. Kita bisa continue dan kita boleh melepaskan SD card-nya. Videonya kan saya potong karena kita akan merubah angle kamera ke monitor saya. Dan saya tidak punya kamera yang cukup bagus, jadi saya cuma pakai ini. Kamera Bipros. Mungkin gambarnya akan sedikit melebar, tapi saya kira teman-teman tetap bisa mendapatkan esensinya. Kita continue, kemudian lepaskan SD card-nya. Ini bisa kita close. Baik, kita tadi sudah bikin file atau bikin storage untuk bootable-nya ya, untuk bootnya. Kita simpan di sebuah SD card. Jadi ini kita pasang dulu ke Raspberry Pi kita. Dia ada di bawah sini. Kita pasang. Kemudian Raspberry Pi ini harus dihubungkan ke monitor. Di sini dia punya dua port HDMI ya, micro HDMI. Ada port 1, 0, HDMI 0 dan HDMI 1. Kita bisa gunakan kedua-duanya. Saya gunakan yang HDMI 1 dulu. Kemudian kita juga akan butuh keyboard dan mouse. Jadi kita hubungkan di sini keyboard mouse-nya. Mouse, kemudian keyboard. Nah, kemudian untuk dayanya kita bisa gunakan charger ya, atau power bank. Atau bisa juga dihubungkan ke USB monitor, USB komputer. Di sini saya gunakan charger Type C ya, tipe portnya. Kita pasang dan dia langsung menyala. Saya nyalakan dulu monitornya, sudah nyala. Tunggu, ini sudah nyala, belum? Oke, saya nyalakan monitornya. Kita tunggu, ini saya letakkan dulu, saya sisihkan. Jadi dia akan memulai instalasi. Oke, baik, dia meminta konfirmasinya. Next, saya pilih next di sini. Kemudian ada beberapa sedikit konfigurasi. Pilih country-nya, saya pilih Indonesia. Kita cari Indonesia yang di atas. Indonesia. Kemudian bahasanya saya pakai bahasa, waduh ternyata berubah jadi bahasa Indonesia juga ya. Bisa pakai bahasa Sunda.
Oke, saya biarkan saja default seperti itu. Time zone-nya saya pilih karena saya di Sulawesi Selatan ya, Makassar. Kemudian keyboardnya use English keyboard, US keyboard ya, use English language. Kemudian kita pilih next di sini. Kemudian kita diminta bikin username. Ya, saya buat username saja. Mungkin saya beri nama username-nya adalah Swarm. Kemudian passwordnya Swarm 1234. Saya perlihatkan saja. Ini untuk latihan saja ya. Swarm 1234. Teman-teman boleh ganti pakai username yang lain dan password yang lain juga. Next. Kemudian kita coba cari WiFi. Karena dia mau langsung update juga ya. Saya pilih ini, WiFi yang ada di tempat saya. Kemudian saya isi passwordnya. Kemudian next lagi. Mungkin kameranya agak blur. Tapi saya kira teman-teman bisa sedikit membayangkan ya. Default browsernya saya pilih Firefox. Kemudian next. Kemudian next. Ya, dia mendownload update-nya. Kemudian dia akan install otomatis. Upgrade ya. Boleh ditunggu lagi sambil ngopi mungkin teman-teman. Oke, baik. Sistem sudah diupdate, kita pilih OK. Kemudian launch, kita jalankan. Oke, baik. Ini tampilannya. Agak melebar ya di kamera saya. Jadi di sini ada beberapa menu ya, sudah disiapkan. Ada menu programming, internet. Kemudian ada bagian yang ingin saya perlihatkan. Kita bisa menginstal satu aplikasi lagi. Aplikasi ini seperti marketplace ya, seperti kalau di Android Google Play Store. Kita bisa lihat aplikasinya di sini. Kita buka browser dulu. Kemudian kita cari, kita buka Google dulu, googling dulu ya. Ya, nama aplikasinya adalah P-Apps. Kita install saja aplikasinya ini di P-Apps Raspberry Pi App Store. Kemudian kita install. Cara installnya ini ada command ya. Teman-teman bisa copy ini. Kalau pakai terminal ya, copy ini. Copy satu baris ini. Copy semuanya, terus buka terminal. Terus klik kanan, paste, lalu enter. Ya, dia akan install P-Apps-nya. Nanti kalau selesai diinstal, dia akan muncul di bagian sini biasanya, di reference atau kalau tidak di aksesoris. Oke, dia install. Oke, selesai. Sudah selesai instalasinya. Kita bisa lihat di sini. Ini ada shortcutnya juga dia buat. Bisa diklik di sini atau bisa cari di sini tadi di preference P-Apps. Oke, jadi ini bisa juga kalau teman-teman mau menginstal beberapa aplikasi yang tersedia. Misalnya teman-teman mau install
Enough Configurator atau Mission Planner bisa install di sini. Atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lain yang teman-teman butuhkan untuk programming misalnya. Ada Arduino, ada IntelliJ IDEA. Oke, baik. Ini untuk menginstal Raspberry-nya sudah selesai, dan kita juga sudah menginstal juga satu aplikasi namanya Pi-Apps. Saya ingin perlihatkan satu fitur lagi yang ada di Raspberry Pi, yaitu fitur remote desktop ya di sini. Pi Connect namanya. Ini ada tombol di sini, ada lingkaran, ada titiknya 2. Kita bisa klik, kemudian turn on Raspberry Pi Connect. Ya, ini dia. Biasanya kita diminta untuk bikin akun dulu atau login kalau sudah ada akun. Supaya nanti Raspberry-nya bisa kita remote dari luar ya. Asalkan Raspberry Pi kita terhubung ke internet. Jadi saya sudah punya akun. Kalau teman-teman belum punya akun, bikin akun dulu. Mudah caranya. Seperti bikin akun standar. Tapi saya sudah punya, jadi saya login saja, sign in. Saya masuk dengan akun saya. Oke, kita bisa create access token and sign in. Jadi ini alamat ini bisa kita buka juga di komputer kita. Jadi ini komputer saya yang di bawah ini. Saya coba buka. Dari sini ya. Tidak kelihatan. Oke, nanti kita buka di komputer. Bisa dilihat di sini ya. Tampilannya seperti ini, sama. Jadi di situ ada pilihan teman-teman bisa connect via screen sharing. Jadi ini semacam remote desktop. Atau kita mau lewat command-nya saja, lewat shell-nya saja ya. Lewat terminal. Kalau lewat terminal saja kita pilih remote shell. Biasanya kalau dia pakai screen sharing atau remote desktop-nya agak lambat. Sedangkan kalau kita hanya butuh menginstal saja atau mau akses terminal, kita gunakan ini saja. Mungkin kedepannya kita akan lebih sering pakai yang remote shell ya. Bisa klik di sini, nanti dia akan terbuka. Jadi kita aksesin lewat komputer lain. Bisa kita akses lewat komputer lain. Jadi misalnya kita mau akses dari kantor, dari tempat kerja, atau dari kampus, kita nyalakan Raspberry Pi-nya di rumah, nanti kita akses di luar. Asalkan dia terhubung ke internet. Jadi sama, ini terminal juga. Tapi ini lewat browser ya. Terminalnya dibuka lewat browser di komputer lain. Oke, baik. Jadi mungkin seperti itu dulu. Untuk bagian instalasi Raspberry Pi-nya. Berikutnya mungkin kita akan melanjutkan ke menghubungkan Raspberry Pi dengan flight controller. Kita akan mulai dari flight controller PixHawk dulu. Tentunya akan ada instalasi tambahan untuk mengakses muffling-nya ya, menggunakan MAV proxy. Tapi untuk video instalasi Raspberry Pi menggunakan OS Raspberry Pi standar, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.